Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Teknik Asura, tebasan penghancur. Gumam Bai Han mengayunkan kedua pedangnya. Dret, percikan petir langsung muncul dari pedang kayu dan pedang energi yang Bai Han genggam. Wus, mata binatang iblis tersebut seketika melotot. Ia sadar jika saat ini tidak bisa menggunakan cakarnya untuk menahan. Dengan instingnya ia pun berusaha menghindar ke arah kiri. Jeder, duar, tubuh binatang iblis terhempar hingga menabrak dinding gua yang ada di belakangnya. Baru saja binatang iblis menerima serangan Bai Han, Bai Zan dan Ling Sen langsung muncul sambil mengerahkan kekuatan penuh mereka. Tebasan pedang api, teriak Bai Zan. Tebasan air penghancur, teriak Ling Sen. Wus, wus, goar, sialan, akan kubunuh kalian semua, teriak binatang iblis saat sadar jika ketiga manusia ini tahu batas waktu penyembuhannya, sehingga mereka menggunakan kekuatan penuh mereka saat ini, dan tidak memberikan peluang untuk memulihkan diri. Blus, duar, duar, bertepatan dengan serangan Bai Zan dan Ling Sen mengenai tubuh binatang iblis tersebut, sebuah aura meledak di saat bersamaan. Mundur, teriak Bai Han saat merasakan bahaya. Bai Zan dan Ling Sen pun langsung mundur. Ger, namun sebelum kedua kakeknya bergerak, binatang iblis dalam bentuk berbeda sudah lebih dulu muncul di depan keduanya sambil mengayunkan cakarnya. Tekanan luar biasa dapat Bai Zan dan Ling Sen rasakan dari cakar binatang iblis tersebut. Mereka yakin jika terkena serangan tersebut, tubuh mereka akan langsung hancur. Sialan, teriak Bai Zan dan Ling Sen serempak kini berusaha untuk menghindar. Crash, duar. Tubuh Bai Zan dan Ling Sen langsung terhempas tanpa dapat merasakan serangan musuh. Saat mereka membuka mata, mereka melihat dua bayangan Bai Han mulai pudar. Menjauh kakek, jangan bengong, teriak Bai Han langsung menyadarkan kedua kakeknya. Sementara Bai Han yang membentuk tubuh bayangan dan dibaluti manusia energi untuk membantu kedua kakeknya, kini mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Namun itu tak membuat Bai Han berhenti melesat ke arah binatang iblis yang kini tidak memiliki pikiran atau kehilangan kewarasannya. Energi tanpa batas, teknik Asura, tebasan kematian, teriak Bai Han meniru teknik ayahnya dan menggabungkannya dengan energi yang ada di sekelilingnya. Wung, dret, dengan kecepatan penuh bilah pedang energi melesat ke arah musuh saat Bai Han mengayunkan pedangnya. Binatang iblis yang masih berdiri di tempatnya langsung mengayunkan cakar kanannya. Wus, bom. Terlihat saat kedua serangan berbenturan, serangan milik binatang iblis langsung hancur dan serangan Bai Han tetap melesat menuju binatang iblis. Duar, goar. Raungan kesakitan seketika binatang iblis keluarkan. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Bai Han kembali bergerak ke arah binatang iblis terhempas. Teknik Asura, tebasan keheningan. Gumam Bai Han mengayunkan pedang kayu. Crash, tep-tep. Bai Han langsung melewati binatang buas dan mendarat dengan nafas tersengal-sengal disertai berdiri dengan kaki goyah. Brok, Bai Han langsung terjatuh, bersamaan dengan tubuh binatang iblis terbelah dua. Haner, teriak Bai Zan dan Ling Sen langsung melesat ke arah Bai Han. Tep-tep. Saat mereka mendarat lalu memeriksa tubuh Bai Han, mereka seketika menghela nafas karena Bai Han hanya kelelahan dan kehabisan energi di dantiannya. Mereka juga sempat terkejut saat sampai, mereka melihat seutas senyum dari wajah Bai Han saat pingsan. Anak ini, ia terlihat sangat menikmati pertarungannya, ucap Bai Zan kini menyandarkan tubuhnya di dinding gua. Aku pun tidak pernah berpikir menikmati pertarungan saat bertarung, aku rasa aku harus ikut mencobanya juga, sambung Ling Sen kini duduk bersila lalu memejamkan matanya untuk memulihkan diri. Chen Long yang selalu mengawasi dari awalnya pertarungan langsung tersenyum tipis.
Mereka tidak sadar setiap melawan binatang iblis, maka kekuatan mereka akan langsung meningkat, dan pengalaman kekuatan mereka akan terus bertambah lebih cepat dari biasanya, gumam Chen-Long. Saat ini tingkat kultivasi Bai Han telah mencapai Kaisar Dewa Bintang 5 menengah, sementara Bai Zhan dan Ling Shen telah mencapai Kaisar Dewa Bintang 5 puncak. Bai Han sedikit tertinggal karena saat ini apa yang ia dapat dibagi ke tubuh tanpa batasnya, sementara untuk Bai Zhan dan Ling Shen tidak. Waktu terus berlalu, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ketiganya memulihkan diri saat ini. Sementara di luar dimensi binatang buas yang Chen-Long ciptakan, tepatnya dimensi alam mixture, Li Qian, atau wanita yang selalu mengejar Lan Yuheng dan biasa dipanggil Heng Yu atau suami, kini terlihat bertarung dengan sosok topeng merah, yang telah berubah bentuk menjadi sosok menjijikan layaknya binatang iblis. Treng, sret, Li Qian langsung didorong mundur, terlihat kini Li Qian dipenuhi oleh luka, gaun yang ia kenakan hampir seutuhnya terkena sayatan cakar, yang membuat tubuhnya hampir terlihat. Goar, raungan sosok topeng merah yang telah berubah bentuk langsung menerjang ke arah Li Qian. Wus! Crash! Ah! Teriakan Li Qian seketika menggema, semua rekannya yang bertarung seketika melihat ke arah asal teriakan. Senior Li, teriak beberapa wanita ingin membantu, namun saat ini mereka juga tidak mampu karena telah terluka parah. Apakah aku akan mati di tempat ini? Gumam Li Qian kini terlihat menatap ke arah langit dengan tatapan sedih. Setidaknya biarkan aku bertemu sekali dengan suami. Sambung Li Qian langsung memejamkan matanya saat sosok bertopeng merah kini muncul di depan dirinya yang terbaring. Wus! Duar! Li Qian yang memejamkan matanya merasa sedikit aneh. Itu karena ia jelas melihat musuhnya sudah di depan mata dan akan menyerangnya, sehingga membuatnya memejamkan mata agar tidak merasakan rasa sakit. Tapi sampai detik ini ia tidak merasakan serangan dari musuhnya, dan hanya mendengar suara ledakan tepat di depan matanya. Apakah aku sudah mati? Gumam Li Qian mencoba membuka matanya. Tepat setelah Li Qian membuka mata, pandangan yang pertama kali ia lihat adalah senyum dari sosok yang selalu ia cari-cari selama ini. Suami, gumam Li Qian meneteskan air matanya. Apakah aku berhalusinasi? Gumam Li Qian bertanya-tanya dalam hati. Hei wanita panas, kenapa kau malah diam saat ingin ku bantu? Apa kau ingin aku tinggal pergi? Ucap Lan Yuheng tersenyum tipis. Mendengar itu, Li Qian seketika menangis sejadi-jadinya. Hua, kenapa kau jahat sekali suami? Kenapa kau begitu jahatnya meninggalkan Qianer selama ini? Ucap Li Qian langsung bangkit lalu memeluk Lan Yuheng. Saat Lan Yuheng akan tersenyum dan membalas jika selama ini ia telah berlatih, wajahnya dengan cepat berubah cemberut. Tep-tep, wah, aku tak tahu jika kakak telah memiliki kekasih. Obat apa yang telah kakak berikan kepadanya sehingga ia terlihat sangat mencintai muka, ucap Bai Dasing muncul dengan senyum kecil. Dasar monyet sialan, bereskan saja dulu semua sampah-sampah itu, mengapa kau malah kesini? Dengus Lan Yuheng melirik ke arah adiknya. Hehehe, tentu saja sudah beres, mereka terlalu lemah, padahal aku hanya menggunakan beberapa formasi serangan kecil, mereka malah musnah semuanya. Tidak sepertimu yang tidak memiliki perkembangan, ucap Bai Dasing sedikit mengejek Lan Yuheng. Wajah Lan Yuheng seketika berubah menjadi sangat jelek. Tentu saja ia tidak akan bisa berkembang, karena mempelajari bahasa kuno masa lampau sangatlah sulit. Bahkan 2 tahun terakhir ini ia baru bisa 2% dari yang 100% untuk memahami bahasa kuno. Itu pun bukan hanya 1, melainkan ada 3 bahasa kuno yang Bai Yu suruh Lan Yuheng mempelajarinya. Lan Yuheng tidak mengetahui, bahkan Bai Yu dan Ling Yin membutuhkan waktu hampir 1000 tahun untuk mempelajari 1 bahasa kuno. Jika Lan Yuheng tahu, mungkin ia akan mengumpati neneknya itu berkali-kali, karena menyiksanya mempelajari 3 bahasa sekaligus. Suami, siapa monyet jelek ini? Kenapa sekarang kau malah berteman dengan binatang aneh? Tanya Li Qian memiringkan kepalanya. Mendengar itu, wajah Lan Yuheng langsung menyeringai lebar.
Kau sungguh calon istri yang baik Kianer. Dia adalah binatang liar yang aku pungut beberapa tahun lalu. Aku merasa kasihan sehingga membawanya ikut, ucap Lan Yuheng dengan bangga. Wah, suami sungguh baik hati, ucap Li Qian langsung memeluk Lan Yuheng dengan wajah sedikit memerah disertai sedikit berkaca-kaca. Sementara Bai Dasing yang mendengar itu langsung cemberut. Huhuhu, awas saja. Aku akan mengadukan ini kepada Nenek Ling dan Nenek Bai, ucap Bai Dasing terdengar merengek. Wik, adukan saja sana, ejek Lan Yuheng terlihat semakin bahagia karena bisa membalas Bai Dasing. Awas saja, ucap Bai Dasing langsung melesat. Melihat Bai Dasing marah, Lan Yuheng semakin bangga, tentu saja ini adalah salah satu impiannya, yaitu menang melawan Bai Dasing semenjak mereka bersama. Ini adalah kemenangan pertama baginya. Cukup lama Lan Yuheng dan Li Qian berpelukan, Lan Yuheng pun langsung melepaskan pelukannya lalu mengobati Li Qian bersama yang lain. 3 hari telah berlalu. Tep-tep, hei monyet licik, apa kita akan langsung ke Sekte Pedang Cahaya atau membasmi hama-hama kecil ini terlebih dahulu? Tanya Lan Yuheng melirik ke arah Bai Dasing. Sekali bodoh tetap saja bodoh. Tentu saja kita harus menuju Sekte Pedang Cahaya terlebih dahulu, dan saat perjalanan menuju ke sanalah kita harus membasmi mereka dalam sekali jalan, ejek Bai Dasing. Tapi sebelum itu, mengapa wanita gila ini juga ikut? Tanya Bai Dasing melirik ke arah Li Qian dengan tatapan cemberut. Hei monyet jelek, tentu saja aku harus mengikuti kemana suami pergi, memang apa masalahmu? Mau kujitak, dengus Li Qian langsung mengangkat tangannya. Glek, Bai Dasing pun langsung ciut, jika saja ia tidak diberikan pesan oleh kedua neneknya, untuk jangan pernah melawan atau menyakiti wanita dan membuatnya sedih, ia mungkin sudah mengejeknya dari awal. Terlebih Bai Dasing sadar itu bukan pesan, melainkan ancaman dari kedua neneknya. Hehehehe, dasar monyet jelek. Awas saja kalau kau berani mengejekku dari belakang lagi, ucap Li Qian. Pandangan Bai Dasing langsung beralih ke Lan Yuheng yang terlihat selalu tersenyum lebar saat melihat adiknya tertindas oleh Li Qian. Dan karena hal inilah yang membuat Lan Yuheng setuju membawa Li Qian ikut bersamanya. Dasar tidak berperasaan, dengus Bai Dasing langsung melesat lebih dulu menuju ke arah timur, tempat Sekte Pedang Cahaya berada. Lan Yuheng dan Bai Dasing disuruh pergi ke Sekte Pedang Cahaya oleh Bai Han, untuk mencari dan membawa Master Wuan De, Gu Seng, Rubah Kematian, Bai Gu, Ling Hua, Lou Sa, Hu Song dan terakhir Bo Wuhan. Bai Han meyakini jika mereka semua masih hidup dan mereka semua adalah keluarganya, sehingga langsung menugaskan Lan Yuheng dan Bai Dasing. Tentu keduanya langsung bahagia karena bisa terbebas dari latihan yang selama ini menyiksa mereka. Sekte Pedang Cahaya, tep-tep, bagaimana? Apakah para orang-orang topeng merah yang berubah binatang iblis sudah sampai pusat kota? Tanya Ling Hua dan Gu Seng serempak. Bo Wuhan, Rubah Kematian dan Lou Sa yang baru sampai langsung menghela nafas. Mereka bahkan akan mencapai sekte. Beruntung kita lebih dulu mengevakuasi seluruh penduduk kota, namun yang jadi permasalahan adalah, saat ini sekte telah penuh oleh para penduduk dari berbagai kota, kita tidak akan mampu melindungi mereka semua saat melawan para binatang iblis ini, ucap Rubah Kematian. Tinggal bantai saja, kenapa susah? Balas Bo Wuhan dengan nada bersemangat. Namun terlihat tidak ada yang menanggapi ucapan Bo Wuhan yang hanya berpikir menggunakan ototnya saja. Jika saja Tuan Besar masih ada, tidak, cukup Tuan Muda Ye atau Tuan Muda Han saja ada di sini, aku yakin kita mampu melewati kekacauan dan bencana ini, ucap Master Wuan De dengan nada sedih. Wajah semua orang seketika ikut berubah sedih. Tentu saja mereka sangat sedih mendengar kematian Bai An, dan menghilangnya keluarga inti Bai An tidak lama setelah kematiannya. Boom, duar, bom. Ledakan disertai guncangan seketika menyadari mereka semua yang berkumpul di aula. Apakah mereka semua sudah sampai sekte? Itu tidak mungkin, karena aku selalu mengawasi mereka dan tidak mungkin mereka bisa secepat ini sampai ke sekte,
ucap rubah kematian dan Lousa sedikit melebarkan matanya. Tanpa banyak bicara, mereka semua langsung keluar dari aula dengan senjata yang sudah mereka keluarkan. Mereka juga telah bersiap bertarung melawan orang-orang menara yang semakin hari semakin banyak muncul. Wus, wus. Sementara tidak jauh dari Sekte Pedang Cahaya, Bai Dasing melempar cukup banyak kertas berisi formasi ledakan kini tertawa. Hahaha, mereka sangat bodoh, sama seperti dirimu Kak, ejek Bai Dasing. Walau aku bodoh, tapi setidaknya tidak sebodoh mereka, dengus Lan Yuheng langsung mengayunkan tinjunya. Dret, jeder, bom-bom. Ledakan besar seketika tercipta setelah tinju Lan Yuheng yang telah dialiri petir, menyambar puluhan orang-orang menara yang telah berubah menjadi binatang iblis. Crash, brok. Sementara Li Qian yang baru saja memenggal salah satu kepala binatang iblis, langsung menatap tajam Bai Dasing yang terlihat berpura-pura mengalihkan pandangan. Hei monyet jelek, berani sekali kau mengatakan suamiku bodoh, yang bodoh itu kau tahu, teriak Li Qian. Siapa juga yang bicara denganmu, ucap Bai Dasing langsung melesat ke arah sekumpulan binatang iblis yang tidak jauh dari gerbang sekte. Dengan cepat Bai Dasing mengalirkan energi aneh ke kakinya. Wus, crash crash crash. Crash crash crash. Terlihat Bai Dasing melesat layaknya angin yang tak terlihat. Tep-tep. Bersamaan dengan Bai Dasing muncul di depan gerbang sekte, ratusan binatang iblis langsung berjatuhan. Hehehe, itulah yang namanya kekuatan seorang jenius, ucap Bai Dasing langsung bergaya sambil menyentuh hidungnya. Bersamaan dengan munculnya Bai Dasing di gerbang, kini terlihat anggota keluarga Bai Han yang tersisa sedang membelalakkan mata mereka. Tentu mereka semua melihat pembantaian sepihak yang dilakukan oleh Bai Dasing, karena mereka lebih dulu tiba sekitar beberapa detik dari Bai Dasing. Ini, apa-apaan ini, ucap Master Wuan Gu dengan tubuh sedikit bergetar. Monyet itu sangat kuat, tapi kenapa ia tidak bisa berubah ke wujud manusia? Gumam rubah kematian sambil memiringkan kepalanya. Sementara Bo Wuhan terlihat tersenyum lebar. Wah, hei monyet, kau sangat kuat, apakah kau mau bertarung melawanku? Teriak Bo Wuhan menunjukkan otot-ototnya. Tep-tep, Lan Yuheng yang melihat semua orang yang ia cari kini berkumpul langsung menghela nafas. Heng Yu, apa ini kau? Ucap Ling Hua sedikit tak percaya saat melihat perubahan Lan Yuheng jauh berbeda dengan yang dulu. Ya ini aku Bibi Hua, bagaimana kabarmu? Tanya Lan Yuheng mendekati Ling Hua dan langsung memeluknya. Bro, Bibi baik-baik saja, namun tidak dengan tempat kita. Saat ini pergerakan orang-orang menara semakin agresif, ucap Ling Hua terdengar sedikit tertekan. Saudara Han sudah menyadari hal ini sehingga ia memintaku dan adik Dasing menjemput kalian, ucap Lan Yuheng. Jadi ayo kita kembali, karena melihat kalian semua berkumpul, membuat pekerjaanku sedikit ringan. Sambung Lan Yuheng, dasar bodoh, main ajak pergi saja, apa kau tidak lihat semua manusia yang ada di dalam bangunan itu? Jika kita pergi, maka mereka semua akan mati. Dengus Bai Dasing melototi Lan Yuheng sambil menginjak kepala Bo Wuhan yang menantang Bai Dasing bertarung. Mendengar itu, Lan Yuheng seketika cengengesan. Hehehe, lalu apakah kita akan membawa mereka semua? Tanya Lan Yuheng. Tidak bisa, tempat itu bukan tempat seperti mereka, kau tahu akan hal tersebut bukan? Dan gunakanlah sedikit otakmu itu untuk berpikir, dengus Bai Dasing sambil melirik Bo Wuhan. Aku melihat kau memiliki kembaran juga sekarang, sambung Bai Dasing sedikit tersenyum mengejek. Dasar monyet sialan, tentu saja aku tahu tekanan di sana sangatlah kuat, mereka semua tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama. Tapi jika kita biarkan di sini, maka mereka akan matikan, seperti yang kau katakan. Ucap Lan Yuheng. Maaf mencela, tidak baik bicara di sini. Lebih baik bicara di dalam, ucap Master Wuan De. Tak lama, mereka semua pun langsung masuk ke dalam sekte untuk mendiskusikan masalah penduduk. Bagaimana Haner, apakah kita akan kembali lagi ke dalam?
Tanya Bai Zan tanpa basa-basi setelah melihat Bai Han membuka matanya. Benar, aku penasaran apa sebenarnya yang ada di dalam sana, dan saat ini aku merasa kita sudah lebih dari setengah perjalanan lalu kembali ke mulut gua, sambung Ling Sen. Tep-tep, kalian baru saja sampai beberapa hari yang lalu, malah ingin pergi lagi, setidaknya biarkan Haner mendapat ketenangan selama beberapa bulan. Dengus Bai Yu langsung mengomeli Bai Zan dan Ling Sen. Sudah jangan berdebat, lebih baik nikmati makanannya, mumpung masih hangat, ucap Ling Sen meletakkan beberapa hidangan dengan aroma yang membuat semua orang yang ada di sana tak bisa untuk tidak meneteskan air liur mereka. Hehehe, Nenek Ling memang yang terbaik, tahu saja jika Haner lapar, ucap Bai Han menggosok-gosok tangannya. Tak lama, mereka semua pun mulai menikmati makanan yang dibuat oleh Ling Yin. Saat sedang makan, terdengar mereka berbincang-bincang. Oh ya, katamu semenjak dapat membuka tubuh tanpa batas seutuhnya, kau dapat merasakan bahaya ya Haner? Tanya Bai Yu. Benar Nek, makanya aku langsung memilih kembali dan meminta tolong kedua saudaraku menjemput mereka yang tersisa. Aku juga dapat merasakan siapa saja yang masih hidup, asal berada di alam yang sama, seperti dimensi alam dewa ini, jawab Bai Han mengangguk-angguk. Walau dimensi alam dewa terpecah menjadi beberapa bagian, sejatinya ini tetap alam dimensi dewa, jadi aku dapat merasakan mereka yang terikat denganku. Hanya saja, aku sedikit aneh, kemana perginya Master Si Juan dan Penetua Agung Si Luan ya? Aku merasakan jika mereka tidak mati, apakah mereka ditangkap ya? Sambung Bai Han sedikit merasa ada yang janggal. Oh, maksudmu itu keturunan atahmu ya? Atau sama saja dengan keturunanmu juga? Juaner dan Luaner mungkin dibawa ke suatu tempat oleh senior, ucap Ling Sen. Bagaimana bisa ia keturunanku? Tanya Bai Han sedikit bingung. Kau belum tahu ya? Ucap Bai Zhu sedikit terkejut. Tak lama, ia pun menjelaskan jika si bersaudara adalah keturunan dari klan Si, dan dulunya ada istri Bai An yang bernama Si Sing memilih hidup tenang sehingga memisahkan diri dan mati meninggalkan banyak keturunan. Singkat cerita, si bersaudara termasuk keturunan Bai Han karena ia adalah anak pertama dari istri Bai An juga, bukan seperti si bersaudara yang sudah beberapa generasi. Artinya Si Sing juga adalah ibu Bai Han dan si bersaudara memanggil Si Sing tentunya dengan sebutan leluhur. Dan Chen Long lah yang membawa si bersaudara ke dimensi alam dewa dengan menggunakan hukum waktu, sehingga jaraknya dengan kedatangan Bai An dan keluarganya terlampau jauh saat datang menuju tempat ini. Bai Zhu juga menceritakan jika guru pertama si bersaudara adalah Duan Du, paman dari Bai Han sendiri. Di masa lalu, Duan Du lah yang mengajar si bersaudara selama beberapa bulan lalu pergi meninggalkannya. Cukup lama Bai Zhu bercerita, dan setiap detik terlihat Bai Han menyipitkan matanya, kadang ia juga sedikit melotot, kadang juga tertawa dan sedih. Jadi begitu ya, aku baru menyadarinya jika mereka berdua juga punya setengah tubuh suci Asura, kenapa aku tidak bisa menyadarinya ya, ucap Bai Han merenung. Itu karena senior sengaja menyegelnya agar orang-orang menara tidak dapat menyadarinya, sementara kasus ayahmu berbeda, hanya senior saja yang mengetahui kenapa ia tidak membantu ayahmu dari awal, tidak seperti keturunanmu, balas Ling Sen. Bai Han pun mengerutkan keningnya sambil bergumam. Paman sialan itu, apa sebenarnya yang ia rencanakan? Gumam Bai Han dalam hati. Walau ia sadar jika Chen Long tidak jahat, tapi ia merasa sedikit dimanfaatkan oleh Chen Long. Tentunya Bai Han tidak terlalu mempermasalahkannya jika itu memiliki tujuan yang sama, yaitu melawan orang-orang menara. Tapi Bai Han selalu merasakan ada yang janggal. Bai Han yakin jika Chen Long memanfaatkannya dan yang lainnya untuk melawan orang menara saja. Sial, aku tak bisa menebak apa tujuan paman sialan itu selain melawan orang menara. Tapi aku yakin suatu saat itu akan terbongkar secara perlahan, gumam Bai Han dalam hati. 2 hari telah berlalu. Apakah kalian yakin akan kembali lagi ke sana? Tanya Ling Yin.
Setidaknya beristirahatlah lebih dulu selama beberapa hari lagi, walau saat ini kekuatan kalian meningkat dan jauh lebih kuat dari kami, aku tetap saja sedikit khawatir jika kalian belum benar-benar pulih, sambung Bai Yu. Tidak apa-apa, ini sudah lebih dari cukup, ucap Bai Zan. Setelah melakukan perpisahan, kini Bai Han, Bai Zan dan Ling Sen pun langsung melesat menuju lorong gua. Wos, wos. Jika begitu sudah diputuskan, aku akan tetap tinggal bersama si idiot ini untuk menunggu para penetua sekte kekacauan yang menuju ke sini, ucap Bai Dasing duduk di atas kepala Bo Wuhan. Selama beberapa hari ini, mereka terus mendiskusikan dan memikirkan nasib para penduduk. Karena jika mereka pergi, maka para penduduk akan mati. Lalu jika beberapa dari mereka yang tinggal, maka perkembangan mereka tertahan di tempat tersebut. Dan kini Ling Hua yang mencoba menghubungi para penetua pun langsung mendapat jawaban. Setelah membuat kesepakatan, Bai Dasing ternyata setuju untuk tinggal bersama Bo Wuhan. Apa kau yakin monyet nakal? Tanya Lan Yuheng merasa kesepian jika terpisah dengan Bai Dasing. Kini ia baru saja merasakan hatinya sedikit enggan terpisah. Padahal dulu ia sangat ingin menjauhi adiknya karena selalu berkelahi dan berdebat, tapi kini malah sebaliknya. Hehehehe, apa kau merindukanku kakak bodoh? Ejek Bai Dasing. Aku rasa kau benar-benar idiot ya, mana ada laki-laki menyukai sesama, sambung Bai Dasing. Tentu saja suamiku sangat normal, bukankah begitu suami? Dengus Li Qian yang selalu paling depan melindungi Lan Yuheng dan kini melirik ke arah Lan Yuheng dengan senyum penuh cinta. Huhuhuhu, aku takut, apakah kau hanya mengandalkan wanita sebagai tamengmu kakak, ejek Bai Dasing. Melihat Bai Dasing, Li Qian dan Lan Yuheng mulai adu mulut, semua yang ada di sana kecuali Bo Wuhan langsung pergi. Hais, mereka mulai lagi, aku yakin ini akan berakhir sampai besok pagi. Ini juga yang membuat kita lama berdiskusi beberapa waktu lalu. Ucap Master Wuan De melangkah ke pintu keluar. Kau benar, akan lebih bagus jika mereka terpisah, karena jika mereka bersama, aku tak bisa membayangkan hanya tinggal beberapa hari lagi kupingku pecah karena mendengar mereka selalu ribut, sambung Gu Seng mengikuti Master Wuan De. Tep-tep, keesokan harinya. Terlihat aula sekte hancur sebagian karena pertarungan Lan Yuheng dan Bai Dasing, bukan hanya mereka saja, Bo Wuhan juga ikut terlibat, namun ia hanya menjadi samsak saja karena perbedaan tingkat kekuatan. Dadah kakak idiot, pecundang sejati yang hanya berani dari belakang wanita, teriak Bai Dasing melambaikan tangannya. Dasar monyet sialan, jika saja aku tidak menahan diri aku mungkin sudah menghajarmu. Tapi karena memikirkan Qianer akan terluka kalau aku mengeluarkan seluruh kemampuanku, aku terpaksa mengalah, dengus Lan Yuheng melototi Bai Dasing. Suami memang paling pengertian, tidak seperti monyet jelek dan kepala babi itu, ucap Li Qian memeluk lengan Lan Yuheng. Saat Bai Dasing ingin membalas, dengan cepat Gu Seng dan Master Wuan De menyeret semuanya pergi meninggalkan Bai Dasing dan Bo Wuhan. Mereka yakin jika tidak cepat-cepat pergi, maka Li Qian pasti akan menambah masalah yang membuat kepergian mereka tertahan lagi. 1 jam setelah kepergian Lan Yuheng dan kelompoknya, kini Bai Dasing langsung tersenyum lebar. Hei babi idiot, ayo kita pancing para binatang bodoh itu ke sini, ucap Bai Dasing menyeringai licik. Akan membosankan jika kita berjaga di sini tanpa melakukan apapun, sambung Bai Dasing. Ayo, aku ingin bertarung, jika aku bertarung maka aku akan semakin kuat, jika aku semakin kuat maka aku bisa mengalahkanmu, ucap Bo Wuhan dengan wajah percaya diri sambil menunjukkan otot-ototnya. Saat ini otot-ototku minta diberikan nutrisi. Ia bicara untuk menyuruhku terus mengayunkan tinjuku, sambung Bo Wuhan tersenyum lebar. Dasar gila, mana ada otot bicara, ucap Bai Dasing langsung mengayunkan kakinya di atas kepala Bo Wuhan. Bam! Entah mengapa setelah menghilangnya Bai An dan Tulong, Bo Wuhan menjadi sedikit tidak waras, ia hanya mementingkan pertarungan dan bicara masalah pertarungan, selain itu ia akan diam dan terlihat seperti orang idiot. Duar.
Ledakan besar seketika mengguncang seluruh tempat-tempat yang dekat dengan sekte. Kini Bai Dasing dan Bo Wuhan terus mengitari area sejauh 100 kilo dari jarak sekte dan terus menghancurkannya. Bai Dasing yakin jika mereka melakukan ini, maka akan mengundang orang-orang menara. Tep-tep, goar. Tidak sampai 1 jam setelah sampai sekte, Bai Dasing dan Bo Wuhan saling melirik sambil tersenyum gila. Hehehehe. Umpan termakan dan waktunya bersenang-senang, ucap keduanya serempak lalu bangkit. Tepat di belakang mereka berdua, para penduduk yang melihat itu hanya bisa bergetar ketakutan. Mengapa orang idiot dan monyet gila itu yang harus menjaga kita? Jika mereka, aku yakin jika kita sama saja tidak dijaga, ucap salah satu penduduk. Hais, sebentar lagi kita akan menemui ajal kita. Bisa-bisa mereka berpikir mengundang monster-monster itu ke sini, sambung salah satu penduduk. Keluhan demi keluhan terdengar dari para penduduk. Tentunya Bai Dasing mendengarnya, tapi ia tidak terlalu peduli dengan mereka, karena memang itulah sifatnya. Yang ia pedulikan hanya keluarganya saja seperti Lan Yuheng, Bai Han dan neneknya. Wung, bom, hahaha, ayo datang lebih banyak lagi hama-hama kecil. Teriak Bai Dasing tertawa bahagia saat meninju udara tepat di depan para binatang iblis. Tepat setelah meninju udara, pusaran energi seketika muncul lalu meledak di berbagai tempat. Itu adalah sebuah formasi serangan yang Bai Dasing pasang sebelumnya. Entah mengapa ia kini sangat menyukai yang namanya formasi, karena itu lebih mudah dan praktis membunuh musuh. Terlebih lagi jumlah energi yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dari saat bertarung tanpa energi. Sementara cukup jauh di sisi berlawanan, Bo Wuhan seperti banteng gila yang menerjang sana-sini mengayunkan tinjunya bersamaan dengan kapaknya. Wung, crash, bom, hahaha, datang lagi, ayo datang lagi, lebih banyak lagi, teriak Bo Wuhan melesat ke arah binatang iblis yang terlihat seperti tsunami saat ini. Dret, Bo Wuhan pun langsung mengalirkan energinya dalam jumlah mengerikan, ke bilah kapaknya dan tangan kirinya yang sudah terkepal. Wung, duar. Saat ia akan menyerang musuhnya, sebuah ledakan dahsyat lebih dulu muncul di tempat tersebut yang membuat Bo Wuhan terhempas ke belakang. Tep-tep, hahaha, siapa cepat dia dapat, ucap Bai Dasing tertawa lebar sambil melirik ke arah Bo Wuhan dengan sedikit ejekan. Akan kubungkam mulutmu setelah membunuh mereka semua, dengus Bo Wuhan. Dret, dengan ganas Bo Wuhan bergerak sambil melampiaskan kekesalannya karena targetnya diambil. Bom, tinju Bo Wuhan yang mengenai salah satu binatang iblis, langsung membuat daya ledak yang menyebabkan para binatang iblis di belakangnya ikut hancur. Matilah cacing kecil, teriak Bo Wuhan dengan senyum lebar saat mengayunkan kapaknya. Wung, crash, bom bom bom. Saat bilah kapak energi Bo Wuhan meledak mengenai semua targetnya, tak lama, target yang terkena bilah kapak Bo Wuhan langsung meledak. Teknik yang Bo Wuhan gunakan adalah teknik ledakan surgawi. Teknik tersebut sangat unik. Jika energi dari teknik tersebut sudah mengenai target atau telah menyebar, pengguna teknik bisa memanipulasinya kapan akan meledak sesuka hati. Tidak jauh dari Bo Wuhan, Bai Dasing yang melihat cara Bo Wuhan membunuh mulai tertarik. Hehehe, teknik ini lumayan bagus juga. Ini mirip seperti formasi ledakan yang aku pasang, formasi yang bisa meledak sesuai keinginanku, kekeh Bai Dasing tersenyum licik. Tidak sampai 1 jam, Bai Dasing dan Bo Wuhan kini telah selesai membantai para binatang iblis yang datang. Melihat tidak ada yang datang lagi, keduanya pun kembali ke sekte. Tep-tep. Hei babi idiot, teknik apa yang kau gunakan tadi? Itu cukup luar biasa, tanya Bai Dasing dengan wajah berkaca-kaca. Bo Wuhan hanya diam saja sambil terus melangkah melewati para penduduk yang terlihat kagum dengan mereka berdua, karena mampu membunuh para binatang iblis tanpa menerima luka. Woe, aku bicara kepadamu, kenapa kau diam? Teriak Bai Dasing berjingkrak-jingkrak di depan Bo Wuhan dan kadang naik di atas kepala Bo Wuhan. Tapi tetap saja Bo Wuhan tidak menanggapi. Bai Dasing pun langsung cemberut, tapi tak lama ia tersenyum tipis.
Kakak, tadi kau sangat menakjubkan saat membunuh para binatang iblis tersebut. Aku baru sadar ternyata kau sangatlah kuat, ucap Bai Dasing dengan penuh kekaguman. Mendengar itu, Bo Wuhan seketika tersenyum lebar. Tentu saja aku sangat kuat, kau ternyata baru sadar ya, ucap Bo Wuhan dengan nada bangga. Bo Wuhan yang bicara kini tidak sadar akan senyum licik Bai Dasing. Terdengar kini Bai Dasing terus-menerus memuji-muji Bo Wuhan. Para penduduk yang mendengar itu terlihat sangat jijik saat melihat senyum Bai Dasing. Entah apa yang Bai Dasing rencanakan sehingga ia berpura-pura baik. Itulah yang ada di dalam semua penduduk kota saat ini. Cukup jauh dari lokasi sekte pedang cahaya. Saat ini ada satu orang yang mengenakan topeng hitam berdiri di langit. Dan di belakangnya ada ratusan topeng kuning dan biru ikut berdiri. Apa mereka belum kembali? Tanya topeng hitam. Belum tuan, saya sudah 3 kali membunyikan seruling pengendali, tapi mereka semua belum kembali, jawab salah satu topeng kuning. Hehehehe, jika seperti itu ada seseorang yang membunuh mereka, aku tak menduga jika dari 10.000 topeng yang pergi menyebar di seluruh dimensi alam mixture ini, hanya ada 1.500 yang kembali, kekeh topeng hitam melirik ke arah bawah. Terlihat 1.500 topeng merah yang tersisa kini berlutut dan telah berubah normal menjadi manusia. Topeng kuning 1, apakah kau tahu kemana terakhir kali para topeng merah pergi dalam jumlah banyak? Tanya topeng hitam dengan santai. Ke arah barat laut, di sana ada sekte pedang cahaya, dan menurut mata-mata. Cukup. Aku hanya bertanya kemana mereka pergi terakhir kali dalam jumlah banyak, bukan menanyai yang tidak penting, potong topeng hitam langsung mengangkat tangannya. Topeng merah, topeng biru, dan topeng kuning, kalian semua bergerak ke sekte pedang cahaya yang berada di barat laut, di sana ada musuh kuat yang menunggu kedatangan kita, teriak topeng hitam dengan lantang. Dret. Tak lama mereka semua pun langsung bergerak dengan kecepatan mengerikan ke arah sekte pedang cahaya. Mereka tidak sadar jika mereka ke sana hanya menyerahkan nyawa mereka saja, karena ada sosok yang telah melampaui dewa surgawi, orang itu tak lain Bai Dasing. Wos, serang dari kiri kakek Ling, teriak Bai Han langsung menyelimuti tubuh Ling Sen dengan energi pinjaman. Ling Sen pun dengan cepat bergerak sambil mengayunkan pedangnya. Teknik pedang es, tebasan pembeku, teriak Ling Sen. Wung, bom. Tubuh binatang iblis yang memiliki kekuatan kaisar dewa bintang 7 menengah langsung membeku. Paman Bai mundur, teriak Bai Han. Bai Zan yang mengikat tubuh binatang iblis menggunakan rantai yang telah mereka persiapkan langsung mundur. Bai Han pun langsung melesat ke arah binatang iblis yang mempunyai domain alami sejauh 30 meter, dan sebelum tubuh binatang iblis tersebut sembuh dari luka yang mereka berikan dan menghancurkan es, Bai Han kini mengayunkan pedang kayunya. Bukan cuman Bai Han seorang, kini muncul sosok energi berwujud manusia dalam jumlah 10 energi, ikut mengayunkan pedang ke arah musuhnya. Teknik manusia energi, tebasan energi tanpa batas, teriak Bai Han. Wung, dret, duar. Ledakan energi yang meluap-luap seketika menghancurkan area gua tempat binatang iblis berada. Bahkan Bai Han yang ikut menyerang lalu mundur langsung terhempas jauh. Apakah berhasil? Gumam Bai Han melihat ke arah kejauhan. Kini Bai Han mulai bangkit dan dibantu oleh kedua kakeknya. Aku rasa berhasil, tidak mungkin jika ia tidak mati, balas Bai Zan. Belum tentu, sejauh ini binatang aneh yang kita hadapi cukup sulit kita bunuh, bahkan yang terakhir, kita membutuhkan waktu yang lama membunuhnya. Namun ini baru saja 2 jam kita bertarung, sambung Ling Sen menggelengkan kepalanya. Untuk membuktikannya, lebih baik kita ke sana, ajak Bai Han langsung melesat. Wos, wos, tep-tep. Saat Bai Han mendarat ia melihat tubuh binatang iblis yang kini sekarat. Jadi begitu, jika ia sekarat, maka domain alaminya tidak akan aktif, ucap Bai Han mengayunkan pedangnya. Crash, bro, jika seperti itu, maka domain alami membutuhkan energi dalam batas tertentu agar tetap aktif, mungkin sekitar 20% atau bahkan lebih,
ucap Bai Zan melangkah ke tubuh binatang iblis yang telah mati dibunuh oleh Bai Han. Tep-tep, setelah menguliti dan mengambil tulang-tulangnya, Bai Zan pun langsung memberikannya kepada Ling Sen. Ling Sen langsung membekukannya. Sudah, aku sudah membekukannya dengan baik, bakarlah dengan lebih matang dari sebelumnya, ucap Ling Sen. Bai Zan pun mengangguk santai. Setelah membakarnya, mereka bertiga pun langsung memakannya. Perlu diketahui, tulang milik binatang iblis sangatlah bermanfaat untuk meningkatkan kultivasi. Dan itu baru-baru ini ditemukan oleh Bai Han yang tidak sengaja melihat salah satu tulang binatang iblis yang terkena serangan dari Ling Sen dan Bai Zan. Setelah mencoba memakannya, ia merasakan energi yang meluap-luap di dalam tubuhnya. Dari hal tersebut, mereka pun dengan semangat mengonsumsi tulang binatang iblis. Bam, bam, ho, Kaisar Dewa Bintang 6 awal, ucap Bai Zan dengan nada bersemangat, pandangannya mengarah ke Ling Sen dan Bai Han yang masih memejamkan matanya. Saudara Sen sebentar lagi akan menerobos juga, gumam Bai Zan. Untuk Haner, terlihat Bai Zan tidak bisa mengatakan apapun, karena di setiap Bai Han mengonsumsi tulang binatang iblis, energi yang terserap langsung terbagi ke seluruh tubuh Bai Han yang membuat tingkat kultivasinya sedikit melambat. Walau begitu, Bai Han lah yang terkuat di antara mereka bertiga. Dret, bam, hahaha, Kaisar Dewa Bintang 6 awal, ucap Ling Sen tertawa setelah menerobos, pandangan Ling Sen pun mengarah ke Bai Zan yang telah tersadar lebih dulu. Memang dari pertama mengonsumsi tulang ini, kau yang tersadar paling awal, Hais aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, ucap Ling Sen bangkit lalu berjalan ke arah Bai Zan yang tersenyum tipis. Dret, bom, ledakan energi langsung menyebar di sekeliling Bai Han, tapi tak lama energi yang meledak langsung kembali ke dalam tubuh Bai Han. Tak lama Bai Han pun membuka matanya. Saat melihat dirinya menerobos ke Kaisar Dewa Bintang 5 akhir, ia pun hanya tersenyum kecil sambil melirik kedua kakeknya, yang kini tengah memanggang daging binatang buas yang telah mereka bawa beberapa waktu lalu, sebelum menelusuri gua. Berapa hari aku berkultivasi kakek? Tanya Bai Han mulai bangkit lalu mendekati kedua kakeknya. Tidak lama, 3 hari, jawab Ling Sen sambil menyodorkan daging yang sudah matang. Begitu ya, biar ku tebak, kakek Bai pasti yang tercepat lagi lalu disusul oleh kakek Ling, terakhir aku, ucap Bai Han tersenyum tipis sambil memakan daging pemberian kakeknya. Hehehe, tentu saja, oh ya kita apakan daging dan kulit semua binatang aneh yang telah kita kumpulkan Haner. Kakek penasaran dari awal kau hanya menyuruh kita mengumpulkannya dan hanya mengambil tulangnya setelah tahu jika tulangnya sangat bermanfaat. Tanya Bai Zan sambil tersenyum bangga. Oh itu, aku lupa memberitahu kakek ya, daging dan kulitnya sebenarnya itu adalah daging dan kulit manusia yang telah berubah menjadi binatang aneh. Apa kakek ingin memakan sesama manusia? Tanya Bai Han. Hoek, Bai Zan dan Ling Sen seketika memuntahkan makanan yang telah ia makan, sambil membelalakkan mata mereka. Ini, dari mana kau mengetahuinya Haner? Tanya Bai Zan dengan nada terkejut. Coba kakek lihat secara teliti, walau tubuhnya berubah menjadi binatang yang aneh, tetap saja bau dari tubuh mereka adalah manusia. Haner pun baru beberapa waktu yang lalu menyadarinya. Jawab Bai Han dengan nada santai. Oh ya, Haner sengaja menyuruh kakek mengumpulkannya agar Dasing memakannya nanti setelah kita kembali, karena dia bukan dari ras manusia seperti kita. Jadi Haner berpikir hanya ia yang cocok memakannya bersama dua raja binatang buas. Sambung Bai Han. Bai Zan dan Ling Sen pun mengangguk, tapi kini mereka sedikit ngeri lantaran mengingat telah mengonsumsi tulang mereka. Bai Han pun terlihat acuh saja, karena ia sadar di dunia ini apapun akan selalu terjadi untuk mengejar kekuatan. Bahkan yang dikatakan mustahil akan terjadi hanya untuk mengejar kuat. Tidak ada terang dan gelap di dunia ini, semuanya abu-abu, itulah yang Bai Han dapat dari semua pengalamannya bersama ayahnya. Ia juga sadar tidak mungkin menyalahkan orang-orang menara. Karena jika keluarganya jauh lebih kuat,
maka keluarganya yang keluar jadi pemenang waktu itu. Huff, ayo kita lanjutkan perjalanan kakek, aku rasa kita sudah cukup istirahat, ajak Bai Han mulai bangkit. Bai Zhan dan Ling Shen pun mengangguk serempak dan mulai bangkit. Ayo, kakek juga sudah tidak sabar ingin bertarung lagi, ucap Ling Shen. Kakek tidak sabar menghadapi sekuat apa musuh yang kita hadapi nanti, sambung Bai Zhan terdengar bersemangat. Ketiganya pun langsung melesat dengan kecepatan santai. Sementara di dimensi alam mixture, Bai Dasing yang telah mendapat teknik ledakan surgawi milik Bo Wuhan, kini sedang melatih Bo Wuhan sebagai ganti teknik yang ia dapat. Ayo sedikit lagi maka kau akan menerobos ke Dewa Surgawi Bintang 7 Puncak. Ucap Bai Dasing menekan tubuh Bo Wuhan dengan 30% kekuatannya. Terdengar Bo Wuhan langsung bangkit saat tubuhnya membungkuk akibat tekanan yang Bai Dasing berikan. Bam! Bo Wuhan seketika terjatuh, bertepatan dengan suara ledakan dari dalam tubuhnya yang artinya ia telah menerobos. Hohoho, akhirnya kau menerobos ke Dewa Surgawi Bintang 7 Puncak, ucap Bai Dasing terlihat bahagia karena merasa ia kini seolah menjadi seorang guru. Saat Bai Dasing ingin menyuruh Bo Wuhan berlatih lagi, ia langsung mengurungkan niatnya sambil melirik ke arah kejauhan. Dasar hama-hama sialan, kenapa di saat aku lagi bahagia mereka datang, teriak Bai Dasing dengan wajah kesal dan aura sedikit bocor menyebabkan guncangan yang membuat para penduduk kini mengumpati Bai Dasing. Sementara Bo Wuhan yang melihat Bai Dasing marah, kini ikut melirik ke arah mana Bai Dasing memandang. Apakah kita akan bertarung? Tanya Bo Wuhan dengan nada semangat. Bai Dasing seketika menarik auranya, tak lama ia pun tersenyum kecil. Hehehe, tentu saja muridku yang bodoh, ayo keluarkan kemampuanmu yang baru-baru ini meningkat, kekeh Bai Dasing secara sepihak menyebut Bo Wuhan murid tanpa persetujuan Bo Wuhan. Namun dengan bodohnya Bo Wuhan terlihat bahagia. Baik guru, aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Bo Wuhan langsung bangkit. Sementara cukup jauh dari lokasi sekte pedang cahaya, sosok topeng hitam kini menghentikan langkahnya saat merasakan aura yang bocor. Kekuatan ini setidaknya setara dengan diriku jika berubah ke mode bersek, gumam topeng hitam mengerutkan keningnya. Saat ini kekuatan topeng hitam berada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 8 awal, namun jika berubah ke wujud binatang iblis, maka kekuatannya akan meningkat drastis ke Kaisar Dewa Bintang 2 Puncak. Topeng hitam mengira sedikit aura yang bocor dari Bai Dasing tadi, hanya setingkat Kaisar Dewa Bintang 2 Puncak. Tapi ia salah besar. Kalian, maju dan bunuh siapapun yang kalian lihat, ucap topeng hitam memerintahkan semua topeng merah yang ada di bawahnya. Semua topeng merah pun langsung melesat. Wus, srek. Tidak jauh setelah para topeng merah yang kini berubah menjadi binatang iblis melesat, terlihat Bo Wuhan sudah menunggu kedatangan mereka dengan seringai lebar. Hahaha, kemarilah cacing-cacing sialan, akan kucincang seluruh tubuhmu, teriak Bo Wuhan tertawa terbahak-bahak. Dret, Bo Wuhan pun langsung memasang kuda-kuda. Teknik ledakan surgawi. Tahap pertama, penghancur udara. Teriak Bo Wuhan. Wong. Saat Bo Wuhan mengayunkan tinjunya, terlihat bilah udara dalam bentuk tinju yang sangat besar melesat ke arah segerombolan binatang iblis. Duar. Wajah Bo Wuhan seketika cerah, saat melihat tekniknya yang telah diubah oleh Bai Dasing beberapa waktu lalu. Hahaha, ini luar biasa, tunggu kedatanganku cacing-cacing tanah, teriak Bo Wuhan langsung melesat ke arah segerombolan binatang iblis yang masih banyak tersisa. Wus, bom. Seketika terdengar ledakan demi ledakan saat Bo Wuhan dengan gila mengayunkan tinju dan kapaknya ke sembarang arah. Bilah angin terlihat terus bermunculan lalu meledakkan semua binatang iblis satu persatu. Terlihat kini Bo Wuhan berdiri di tengah gerombolan mayat binatang iblis, dengan nafas tersengal-sengal. Jumlah binatang iblis yang Bo Wuhan bunuh kini kurang lebih sekitar 300. Tersisa 1000 lebih yang kini melesat layaknya semut yang mengejar makanan manis. Hahaha, datanglah,
teriak Bo Wuhan kini mengayunkan tombak dan tinjunya secara bersamaan. Wung, bom, tubuh salah satu binatang iblis langsung hancur tanpa sisa, dan membuat beberapa binatang iblis di belakangnya terhempas, akibat kuatnya dampak dari tinju Bo Wuhan. Sementara jauh di salah satu bangunan yang biasa digunakan sebagai pengawas, Bai Dasing yang melihat itu tersenyum tipis. Hohohoho, kemarin ia mampu membunuh kurang lebih 200 hama-hama ini, kini ia bisa membunuh lebih dari 300, peningkatan yang lumayan, gumam Bai Dasing tersenyum tipis layaknya seorang pria sepuh, sambil mengelus-elus bulu di dagunya layaknya jenggot. Ada apa dengan monyet gila itu? Kenapa ia senyum-senyum sendiri saat melihat rekannya akan mati oleh kepungan para binatang iblis ini? Bisik salah satu penduduk yang terlihat berusia 40 tahun. Aku juga tidak tahu, kau kan tahu jika dia monyet gila, jadi biarkan saja, selagi ia masih mau melindungi kita, itu sudah cukup, jawab pria tua berumur 70 tahun. Pak tua ini benar, walau dia gila, kita cukup beruntung ia mau melindungi kita. Jadi biarkan saja apapun yang ia inginkan, yang penting kita tetap aman, balas salah satu pria tua terlihat sudah biasa dengan sikap Bai Dasing. Bai Dasing tentu mendengar itu, tapi ia hanya mengabaikannya. Para nyamuk-nyamuk ini bisanya berdengung aja dari kemarin, biarlah, yang penting mereka semua tidak komplain kepadaku, jika mereka komplain, maka tinggal aku lempar saja mereka ke sana, kekeh Bai Dasing dalam hati. Aku rasa babi idiot itu sudah mencapai batasnya, gumam Bai Dasing saat melihat Bo Wuhan kini berlumuran darah, dengan tubuh tersayat di hampir seluruh tubuhnya, dan tangan kanannya terlihat sudah hancur. Sangat bagus ia sudah bisa membunuh 500 hama saat ini, mungkin kedepannya ia bisa membunuh 1000 atau bahkan lebih, gumam Bai Dasing. Dread. Saat salah satu cakar binatang iblis akan mengenai kepala Bo Wuhan yang selalu tersenyum setiap saat. Bai Dasing muncul lalu menendang kepala binatang iblis tersebut. Bom! Berani sekali kau ingin membunuh murid pertamaku, apa kalian semua sudah bosan hidup? Dengus Bai Dasing dengan wajah mengerikan. Dread! Dalam 3 tarikan nafas Bai Dasing bergerak secepat kilat. Tep-tep, crash-crash. Bertepatan dengan Bai Dasing muncul, semua binatang iblis yang tersisa langsung terpotong-potong menjadi daging cincang. Wung! Terlihat tubuh Bai Dasing sedikit membesar seukuran 4 meter, ia pun menaruh Bo Wuhan di pundaknya. Tak lama, pandangan Bai Dasing melirik ke arah kejauhan, di mana tempat topeng hitam bersama bawahannya menyaksikan pertarungan. Dia cukup kuat, tapi tidak terlalu kuat untuk bisa menghadapiku, ucap topeng hitam dengan arogan. Topeng biru, kalian semua maju dan bawa mayat keduanya kepadaku, perintah topeng hitam. Tak lama seluruh topeng biru yang berjumlah 150, langsung berubah bentuk ke wujud binatang iblis. Terlihat tubuh binatang iblis topeng biru, jauh lebih besar daripada topeng merah yang berubah menjadi binatang iblis. Kini tinggi binatang iblis topeng biru setinggi 6 meter. Kekuatan mereka pun melonjak menjadi dewa surgawi bintang 9 puncak. Kekuatan yang mengerikan jika digabungkan ke 150 topeng biru tersebut. Goar! Raungan dari binatang iblis topeng biru langsung menggema. Tak lama, mereka pun langsung melesat ke arah Bai Dasing. Hehehehe, majulah hama-hama sialan. Akan ku perlihatkan apa itu kekuatan yang sebenarnya, kekeh Bai Dasing dengan suara tawa mengerikan. Sret! Tak lama, mata Bai Dasing seketika berubah, hawa di sekitar Bai Dasing terlihat ikut berubah menjadi mencekam. Teknik ledakan surgawi. Tahap ketiga, angin kematian. Teriak Bai Dasing langsung mengayunkan kedua tangannya dengan bentuk vertikal dan horizontal. Wung! Bilah angin berbentuk plus pun samar-samar melesat ke arah 150 binatang iblis topeng biru. Saat akan mencapai musuhnya telapak tangan Bai Dasing terlihat menjulur ke depan. Boom! Gumam Bai Dasing langsung mengepalkan erat tangannya. Bersamaan dengan itu, terlihat ledakan dahsyat yang hampir mengguncang setengah dimensi alam mixture terjadi.
Itu terjadi dalam sekejap mata sehingga semua penduduk yang berada di sekte hanya bisa membuka mulut mereka lebar-lebar. Bukan hanya mereka, topeng hitam dan topeng kuning pun ikut terkejut. Tanpa sadar juga tubuh mereka ikut terhempas akibat dampak dari ledakan. Ini, apakah ini nyata? Ucap salah satu topeng kuning dengan nada terbata-bata dan tatapan tak percaya. Sementara topeng hitam hanya diam dengan tubuh sedikit bergetar. Ini, setidaknya kekuatannya setara dengan tuan topeng putih dalam wujud biasa mereka, gumam topeng hitam ketakutan. Tepat setelah topeng hitam bergumam, Bai Dasing muncul dengan wajah tersenyum lebar. Apakah kau sudah melihat yang namanya kekuatan sejati? Kekeh Bai Dasing mengayunkan tangannya yang sudah berbentuk cakar. Wus, bom, tubuh topeng hitam langsung terlempar sangat jauh. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Bai Dasing pun melesat mengitari para topeng kuning. Tep-tep, baiklah. Kita coba apakah formasi ledakan yang kugabung dengan teknik ledakan surgawi bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih besar atau tidak, ucap Bai Dasing kini tersenyum-senyum sendiri. Tak lama, tangan Bai Dasing langsung terkepal. Wung, bom 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 bom, ledakan beruntun langsung tercipta saat formasi yang Bai Dasing aktifkan menyala. Ternyata itu tidak bisa membunuh mereka. Gumam Bai Dasing langsung bergerak cepat membunuh yang masih bertahan hidup. Dret, satu lagi yang tersisa, gumam Bai Dasing melirik ke arah kemana topeng hitam terlempar. Dia melarikan diri ya, ucap Bai Dasing sedikit cemberut. Hais, aku kurang beruntung, sambung Bai Dasing langsung melesat ke arah sekte pedang cahaya. Tep-tep, saat Bai Dasing sampai, kini terlihat sekte sudah hancur sebagian dan banyak penduduk yang lemah terluka. Hei, apa yang terjadi? Apakah kalian bertarung satu sama lain ya? Tanya Bai Dasing. Dasar gila, tambah Bai Dasing. Mendengar itu, wajah semua penduduk yang membantu penduduk yang terluka seketika memasang wajah jelek. Dasar monyet gila, sialan, ini semua perbuatanmu yang tidak mengenal tempat menggunakan kekuatanmu di sembarang tempat, teriak salah satu pemuda yang hanya berani berteriak dalam hati. Dengan senyum licik Bai Dasing membawa Bo Wuhan ke salah satu ruangan yang masih layak pakai di ruangan utama sekte. Tep-tep, si babi idiot ini mempunyai kekuatan tubuh luar biasa. Aku tak menduga jika tubuhnya yang terluka secara alami menutupkan dirinya. Siapa yang mengajarinya melatih kekuatan tubuhnya? Iya. Gumam Bai Dasing dengan nada kagum disertai bertanya-tanya. Lebih baik aku tanya saja dia jika sudah sadar, sambung Bai Dasing kini membayangkan jika ia memiliki bentuk tubuh yang sempurna dan kuat seperti Bo Wuhan. Hehehe, aku akan menjadi tak terkalahkan. Kekeh Bai Dasing kembali membayangkan jika kakaknya Lan Yuheng bersujud-sujud kepadanya, untuk minta diajarkan agar kuat seperti dirinya. Tunggu saja kakak bodoh, akan kubuat kau memohon-mohon. Huaci, Lan Yuheng yang sedang melesat bersama kelompoknya, seketika merasa hidungnya gatal disertai tubuhnya merinding. Sial, siapa yang sedang membicarakan diriku dengan buruk? Gumam Lan Yuheng dalam hati. Ini pasti ulah monyet sialan itu, sambung Lan Yuheng merasa yakin. Awas saja jika kau kembali nanti, akan kuinjak-injak kepalamu itu, terlihat wajah Lan Yuheng sedikit kesal. Ada apa suami? Apakah kau sakit? Tanya Li Qian melirik Lan Yuheng. Tidak ada, ayo lanjutkan perjalanan, ajak Lan Yuheng yang perjalanan mereka sempat terhenti akibat dirinya yang berhenti tiba-tiba. Tep-tep. Tidak sampai 2 jam, kini Lan Yuheng berhenti tepat di sebuah gerbang aneh menurut Li Qian, Gu Seng, Ling Hua, Master Wuan De dan yang lainnya. Apakah kau yakin ini gerbangnya Yuheng? Tanya Ling Hua merasa tidak yakin. Tentu semua ikut mempertanyakan hal tersebut, karena Lan Yuheng membawa mereka ke sebuah danau yang terlihat biasa saja. Benar ini tempatnya, ayo masuk. Ajak Lan Yuheng langsung menembakkan sedikit energinya. Jeder, tepat setelah energi Lan Yuheng mengenai danau, muncul sebuah gerbang yang terbuat dari energi. Ini,
Ucap semua orang sedikit tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini baru pertama kalinya mereka melihat sebuah pintu dimensi seaneh ini. Kenapa kalian diam? Ayo masuk, ajak Lan Yuheng langsung menyadarkan semua orang. Tak lama, mereka semua pun langsung melangkah masuk. Tep-tep, wus, dret, jeder, bom. Tepat sebelum pintu benar-benar tertutup, Lan Yuheng kembali sambil menembakkan petir energi ke salah satu tempat. Apa perasaanku saja jika ada yang mengikuti kami dari tadi ya? Gumam Lan Yuheng menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Walau Lan Yuheng terlihat bodoh, namun rasa penasarannya tidak pernah hilang dari ia kecil. Lan Yuheng pun melesat ke arah di mana ia menyerang tadi. Wus, tep-tep. Tepat saat Lan Yuheng menginjakkan kakinya di tanah, sebuah belati langsung mundur dalam jarak 1 meter di samping kanan Lan Yuheng. Jeder, duar. Tubuh Lan Yuheng langsung terlimuti oleh energi petir yang membuat belati tersebut hancur. Tatapan Lan Yuheng langsung berubah dingin ke arah kanan. Keluar kau, ucap Lan Yuheng dengan nada mengerikan. Tep-tep, seharusnya kau masuk saja tadi bocah, itu akan lebih baik, ucap sosok topeng putih muncul. Saat Lan Yuheng melihat sosok topeng putih, wajahnya seketika semakin mengerikan disertai auranya langsung meledak-ledak. Blus, jeder, jeder, jeder. Apakah kau sudah mencuci lehermu sampah? Tanya Lan Yuheng tersenyum mengerikan. Wajah sosok pria dari balik topengnya seketika memerah. Hanya nyamuk kecil berani sekali kau mengejek yang mulia ini, ucap topeng putih muncul di depan Lan Yuheng lalu menjulurkan tangannya. Jeder. Namun sebelum tangan topeng putih sampai ke leher Lan Yuheng, sebuah petir mundur yang membuat topeng putih menarik kembali tangannya. Kau terlalu meremehkanku karena melihat tingkat kultivasi rendah bukan, ucap Lan Yuheng kini mengayunkan tinjunya. Wung, bom, duar. Mata sosok topeng putih terlihat melebar saat melihat tingkat kultivasi Lan Yuheng yang sesungguhnya, ia juga terkejut akan serangan Lan Yuheng. Tep-tep, topeng putih langsung muncul sambil membersihkan debu di jubahnya. Hohoho, aku akui aku meremehkanmu tadi, aku juga tak percaya jika ada sosok yang telah mencapai Kaisar Dewa Bintang 4 Puncak di alam semesta ini selain beberapa orang yang telah aku kenal, kekeh topeng putih. Yang topeng putih maksud adalah kakeknya Bai Han dan Bai Dasing yang dulu masih dalam wujud gorila. Untuk Chen Long adalah kasus berbeda menurutnya. Topeng putih yang terlihat memiliki tingkat kultivasi Dewa Surgawi Bintang 9 Puncak, kini membuka jubahnya. Dret, blus, bom 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 bom. Ledakan energi disertai aura muncul dari tubuh topeng putih. Bukannya takut saat melihat tingkat kultivasi musuhnya yang sebenarnya, Lan Yuheng malah semakin tersenyum layaknya orang gila. Hahaha, inilah yang aku cari-cari. Akan sangat membosankan jika melawan yang lemah, ucap Lan Yuheng tertawa gila. Ayo tunjukkan kepadaku sekuat apa sebenarnya seorang Kaisar Dewa Bintang 6 Puncak, tantang Lan Yuheng menjulurkan jari telunjuknya sambil menggerakkan untuk menyuruh musuhnya maju. Duar, bocah sialan, akan kubunuh kau, teriak topeng putih. Wung, tak lama ratusan bahkan ribuan belati muncul dan kini mengelilingi Lan Yuheng. Terlihat di setiap belati diselimuti oleh energi yang unik. Dret, tak lama ribuan belati tersebut langsung menerjang ke arah Lan Yuheng. Lan Yuheng langsung menunjuk ke arah topeng putih. Serangan lemah seperti ini kau tunjukkan kepadaku, kau membuatku kecewa, ejek Lan Yuheng. Blus, jeder. Tepat sebelum semua belati mengenai Lan Yuheng, terlihat semua belati diselimuti oleh energi petir, lalu hancur berkeping-keping. Tidak sampai di sana, Lan Yuheng terlihat mengayunkan tinjunya yang langsung memunculkan petir, tepat di atas kepala musuhnya layaknya Lan Yuheng menyerang menggunakan hukum ruang. Jeder, bukannya kecewa karena serangannya tidak berdampak terhadap musuhnya, Lan Yuheng malah semakin tersenyum lebar. Sangat kuat, aku, Dret, terlalu banyak omong kosong, dasar idiot. Ucap topeng putih muncul dalam bentuk kabut lalu mengyunkan belatinya tepat ke jantung Lan Yuheng. Celep, bom. Tubuh topeng putih langsung terhempas bertepatan dengan bilah belatinya menusuk jantung Lan Yuheng.
Tidak sia-sia aku diajarkan membaca bahasa kuno oleh nenek, dan di dalam buku kuno tersebut adalah cara membuat klon petir sempurna. Saat aku mencobanya ternyata itu berhasil, kekeh Lan Yuheng muncul di belakang musuhnya yang masih terhempas. Tinju petir, teriak Lan Yuheng langsung mengayunkan tinjunya. Jeder, serangan Lan Yuheng terlihat hanya mengenai kabut putih. Aku tak menyangka kau bisa membuat klon juga bocah. Mari kita lihat siapa yang terbaik dalam membuat klon. Ejek topeng putih kini melempar puluhan belati yang membuat Lan Yuheng tidak bisa bergerak kemanapun. Crash crash. Jeder. Saat belati mengenai Lan Yuheng, hanya petir saja yang muncul. Hohohoho, kau menantangku adu skill. Mari kita coba apakah kau mampu bertahan. Ejek Lan Yuheng muncul di belakang topeng putih. Jeder. Crash. Bom-bom. Terlihat Lan Yuheng dan topeng putih saling menyerang antar klon, dan itu terus berlanjut selama 2 hari 2 malam penuh. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.